kan Pak Prabowo itu memang dia itu visinya internasional kan, tapi memang China ini mendapatkan porsi yang lebih besar lah. Prabowo sudah menunjukkan sikap Indonesia di depan Amerika Serikat. Indonesia are back on international political map. Indonesia kembali dalam peta perpolitikan internasional. Ya, setidaknya itu sih yang gue lihat sebagai seorang warga negara Indonesia, melihat Presiden gue, Prabowo Subianto, usai melakukan kunjungan kenegaraannya, kunjungan bilateral dan juga multilateral ke 6 negara. Kalau gue mau mengutip pernyataan dari Menkomdigi, Menteri Komunikasi dan Digital, Ibu Mutia Hafid mengatakan bahwa kunjungan Pak Prabowo Subianto ke sejumlah negara ini sebenarnya sudah jadi permohonan atau keinginan banyak negara di dunia yang menginginkan agar Indonesia itu punya peran lebih gitu dalam sebagai sebuah negara besar mengambil isu-isu internasional, termasuk soal-soal isu perdamaian, isu keamanan dunia. Karena kita ketahui kan bro, saat ini perang masih terus terjadi di mana-mana, masih terjadi perang di Ukraina, Rusia, perang di Gaza, Israel, Palestina. Nah, ini sih akan kita bahas di Politik Talks pada hari ini bersama dengan the one and only Mr. Henry Satrio. Halo Bang. Aduh, saya lagi bingung nih duduknya. Sehat Bang? Halo juga, sehat-sehat. Jadi perbincangan sih Bang sekarang nih, di era pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto, kemana kemudian arah kebijakan dari politik luar negerinya? Politik keamanan negara Republik Indonesia akan fokus ke dalam negerinya atau ke luar negerinya? Karena kalau gue sempat lihat podcast lu nih Bang, lu waktu itu sempat memprediksi bahwa kunjungan perdana Presiden Prabowo nanti akan berkunjung ke Cina. Dan itu kejadian, Cina duluan ketimbang Amerika bahkan. Kenapa lu bisa memprediksi itu dan itu benar kejadian malah? Jadi ini kita ngomongin Pak Prabowo nih? Pak Prabowo dong. Assalamualaikum Pak Prabowo. Apa kabar? Salam dulu dong ke presiden kita. Kan boleh kan presidennya bakal nonton kan? Betul. Supaya dia lebih mengenal gue juga, gue lebih mengenal dia, kita sapa dulu. Gitu kan? Sebelum mengenal juga, kita ucapkan selamat dulu nih. Pak Henry Satrio baru terpilih sebagai Ketua IK Vkom Unpad. Selamat Bang. Oh ya? Oke. Biar Pak Prabowo lebih mengenal juga. Ya utusan-utusan aja bisa lah saya Pak. Silakan Pak. Nah gini memang, kan Pak Prabowo itu memang dia itu visinya internasional kan. Menempatkan Indonesia di jajaran utama negara-negara dunia lainnya. Maka saya memang memprediksi sejak awal pasti kunjungan luar negeri dari diri dia ini pasti akan diutamakan gitu. Dan pada saat itu dilaksanakan, sebetulnya undangan pertama buat Indonesia di masa Pak Prabowo itu ke Rusia waktu itu. Ada KTT. Tapi dikirim tuh Pak Sugiono, Menteri Luar Negeri kita kan. Nggak datang langsung? Nggak datang langsung Pak Prabowo. Jadi waktu itu gue pikir, oh ini pasti dia tujuan pertamanya, kunjungan pertamanya adalah ke negara Cina. Why? Sebetulnya mudah aja. Karena yang pertama, dia kan ingin mengajukan keberlanjutan dari awal ya. Nah Pak Jokowi waktu itu, ini kan sangat dekat dengan China nih. Maka mungkin akan dilanjutkan. Kemudian yang kedua, ini tentang strategisnya Indonesia juga. Jadi datang ke Cina untuk juga membuat Indonesia ini juga punya, apa ya, gue nggak bilang bargaining sih, tapi tawar-menawar yang lebih tinggi di negara-negara lain yang juga memandang Cina sebagai negara besar. Jadi gue sih memandangnya ke Cina memang banyak urusan, tapi salah satunya adalah image juga, terutama ke negara Amerika Serikat, ke negara-negara lain gitu ya. Nih, gue udah ke Cina nih, habis ini gue ke lu ya gitu. Tapi memang China ini mendapatkan porsi yang lebih besar lah di mata Pak Prabowo gitu, karena pertama kali ke sana. Dan nggak sia-sia juga hasilnya kan dari sana kita dapat kabar bahwa China akan membiayai program makan siang bergizi gratis gitu ya Pak Prabowo. Walaupun sempat juga tuh di Satgas Kritik gitu ya, kita bahas tuh kalau kemudian Cina membiayai makan bergizi gratis gitu ya, kita kasih apa ke Cina gitu kan. Karena kan China bukan badan amil zakat juga, ini negara nih kan, kita berarti tunggu-tunggu juga. Nah itu yang kita masih tunggu penjelasan dari Pak Prabowo dan Kemenlu, ya pemerintah lah ya,
Ini kira-kira perjanjian dengan China tuh apa? Dia memberikan, dia akan membiayai makan bergizi gratis, kita bayarnya pakai apa? Nah itu kan pasti ditunggu-tunggu juga. Tapi overall, kan setelah itu dia melakukan kunjungan-kunjungan banyak banget ya. Jadi memang misi internasionalnya Pak Prabowo ini, menurut saya sih, saya menilainya adalah sebuah strategi yang memang harus dilakukan di era global ini gitu. Apalagi kan 2025 dipandang sebuah tahun yang tidak mudah ya, buat perekonomian di sela-sela perang yang masih juga melanda dunia. Ada Israel, Palestina, kemudian ada Ukraina dan Rusia yang belum juga selesai, dan perang Israel Palestina malah sudah mulai melibatkan negara-negara Timur Tengah. Nah makanya apa yang dilakukan Pak Prabowo ini penting. Karena kan kita, salah satu tujuan negara kita itu kan menjaga ketertiban dunia ya, mewujudkan perdamaian dunia. Jadi makanya kalau misi Pak Prabowo jalan ke luar negeri, salah satunya sih saya yakin untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia itu. Tapi kemudian yang banyak dibahas juga ketika sudah sampai ke tanah air, bahwa Pak Prabowo berhasil membawa komitmen investasi yang digembar-gemborkan seperti itu. Apakah lebih condong ke arah situnya, atau memang perdamaian dunianya ini jadi sebuah hal sekunder saja begitu, atau gimana menurut Bang Henry? Ya, both itu emang harus dilakukan sih, karena perjalanan ke luar negeri atau perjalanan internasional itu kan harusnya tujuan utamanya adalah buat rakyat Indonesia ya, bagaimana rakyat Indonesia bisa hidup lebih sejahtera. Karena kan Fat, tahun depan itu kita harus bayar hutang aja katanya kan, untuk bunganya aja itu 800 triliun. Ya pasti Pak Prabowo kan juga mesti cariin tuh uangnya dari mana tuh 800 triliun. Maka kerjasama internasional luar negeri itu perlu juga dia lakukan. Sebetulnya sih yang ini kritikan juga buat pemerintah ya. Rakyat Indonesia tuh pengen kok denger, lu tuh abis dari luar negeri dapat apa, terus gimana gitu. Iya. Dulu waktu zaman Orde Baru ya, selalu tuh kan kita ada TVRI dulu ya. Itu kalau Pak Soeharto, presiden kita habis keluar negeri atau habis ketemu petani gitu ya, ada kaitan dengan pencitraannya Pak Soeharto lah. Itu setelah dunia dalam berita tuh ada namanya laporan khusus. Wah. Isinya apa tuh? Nah itu kita dijelasin tuh, presiden habis ketemu siapa, hasilnya apa gitu ya. Dan biasanya muncul tuh Harmoko tuh. Kalau nggak Harmoko, Murdiono. Jadi ini buat Gen Z, dulu ada Menteri Penerangan namanya Pak Harmoko. Menteri Penerangan, Kementerian Penerangan itu sekarang jadi Komdigi. Nah itu tuh ngejelasin tuh atas petunjuk Bapak Presiden. Nah itu kata-kata paling terkenal dari seorang Harmoko ya. Ya sama lah, kita sama-sama nggak menikmati masa itu ya. Mungkin Ibu Bos Bu Rita tuh menikmati tuh masa-masa Pak Prabowo. Mengalami. Ya, produser nih Ibu Nun juga nih, dia mengalami tuh. Kalau kita kan ya udah lewat lah masa-masanya ya. Itu Pak Dok. Iya. Ibu Nun perlu juga muncul sekali-sekali ya. Balik ke laptop. Oh ya, sip. Jadi pada saat itu kan ada penjelasan Ya. Dari pemerintah di laporan khusus tadi. Nah, apakah sekarang Anda tidak melihatnya seperti itu? Tidak ada penjelasan yang jelas gitu maksudnya gitu Bang? Itu dia. Jadi gini, kalau dulu kan medianya satu, namanya TVRI, Televisi Republik Indonesia, menjalin persatuan dan kesatuan. Nah karena cuma satu TV-nya gue hafal tuh. Tapi karena cuma satu, jadi mau nggak mau semua informasi itu datang dari situ. Jadi orang juga lihat. Nah sekarang kan channel komunikasinya banyak nih. Betul. TV aja banyak. Sekarang di zaman digital, TV-TV digital muncul banyak. Belum lagi media sosial, dari YouTube lah dan lain-lain. Belum lagi media massa konvensional seperti radio, kemudian koran, majalah. Saking banyaknya, sehingga mungkin orang memilih kan informasi apa yang ingin dia baca. Kalau dulu kita terpaksa nonton, terpaksa baca gitu karena medianya sedikit. Nah kalau sekarang zaman berubah, kita sebagai penikmat informasi, kita pilih informasinya. Saya ingin baca informasi Liverpool menang lawan Real Madrid aja gitu ya. Ya udah kita baca informasi tentang Liverpool aja. Kita nggak mau baca informasi-informasi yang terkait dengan negara gitu. Nah menurut gua negara tuh mesti concern tuh. Dia nggak bisa kemudian yang penting gua udah publish.
Yang penting di medsos Komdigi udah ada. Yang penting di websitenya KSP atau di websitenya Badan Komunikasi Kepresidenan udah ada. Ya kalau lo nggak baca ya salah lo, nggak bisa begitu. Jadi kalau informasi-informasi penting, terutama tentang kunjungan-kunjungan kenegarawanan, kan gini loh, kenegaraan bukan kenegaraan itu harusnya dikomunikasikan kan. Pak Prabowo itu dia sosok yang pendekatannya berbeda dengan Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi itu pendekatannya infrastruktur dan dalam negeri. Kelihatannya kalau Pak Prabowo ini pendekatannya lebih kesejahteraan masyarakat dan luar negeri. Nah ini kan juga mesti dipahami juga. Jangan sampai kemudian rakyat itu cuma tahu, oh presiden pergi ke luar negeri, kemudian selama presiden pergi, Mas Gibran yang take care pemerintahan. Iya, orang perhatian malah ke situ. Iya, akhirnya cuma gitu doang. Tapi kan yang lebih penting adalah kontennya. Lu ke luar negeri ngapain? Lu bawa oleh-oleh apa dari luar negeri? Kan selama ini kan kita cuma disuguhi berita ya, kalau semuanya ada nih. Presiden Prabowo telah kembali ke Indonesia, disambut oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kan gitu aja. Tapi substansinya nggak substansinya ini masyarakat harus dipaksa untuk tahu. Jelek-jeleknya Orde Baru, minimal tuh kita paham juga. Presiden Soeharto ketemu Norodom Sihanouk tuh mau ngapain? Ketemu Bumibol Adulyadef tuh mau ngapain? Zaman dulu tuh. Ketemu Mahathir Muhammad ngapain? Isinya ada tuh. Nah sekarang ini menurut saya sih karena memang medianya banyak dan kita sebagai konsumen media, konsumen informasi dipersilakan melihat apa yang kita mau baca, akhirnya mungkin substansi ini jadi hal yang formalitas saja. Tidak ada usaha dari pemerintah untuk menyebarkan informasi, tapi minimal udah ada. Jadi pada saat diprotes kan udah gue posting, lu sih nggak baca, akhirnya kan rakyat lagi disalahin. Tapi menurut saya harusnya ada beberapa hal yang bisa masif dilakukan. Misalnya contoh, terkadang kita kan karena kita milih informasi, dipakailah di stiker teks atau di running text lah, kan apa tuh namanya, hasil kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke China, ke Dubai misalnya, ke Qatar atau ke Amerika Serikat atau kemana lah gitu. Ya biarin aja tuh jadi running text atau jadi stiker teks kan, kayak di TV One tuh kan ada stiker teks. Itu kan kadang-kadang walaupun cuma segitu tuh kita baca tuh. Oh hasilnya ini, oh hasilnya ini gitu. Jadi pada saat nanti Pilpres ya, kita milih Pak Prabowo itu karena memang ada substansinya selama pemerintahannya, bukan karena nggak ada lagi calonnya. Gitu loh. Itu menurut gua yang penting. Nah, terus perdamaian dunia ini kan juga penting ya. Kita nih punya peran apa dalam menjaga perdamaian dunia terhadap perang-perang yang terjadi, terhadap kasus-kasus internasional yang terjadi. Nah, itu kan dalam kunjungannya Pak Prabowo kan itu ada tuh ngebahas itu ya. Betul. Termasuk pidato dia tentang Palestina. Nah itu menurut gue tuh perlu diamplifikasi lagi. Masyarakat perlu dikasih tahu. Jadi pemerintah juga jangan bosan ngasih tahu. Nah, Komdigi misalnya atau pemerintah lembaga-lembaga pemerintah yang memang bertugas untuk menyampaikan informasi, nggak boleh cuma kan gue udah posting, kan gue udah upload gitu. Tapi harus ada hal yang lebih sehingga masyarakat juga membaca itu. Misalnya kan ada beberapa hal dulu waktu kita sekolah tuh kan kita waktu angkatan gue sih itu kita tahu tuh kementerian apa, tugasnya apa, menterinya siapa. Terus kemudian gerakan koperasi dulu tuh ada tuh. Nah itu menurut gue kayak misalnya kan kalau gue nggak salah 2025 tuh PBB ada gerakan tentang koperasi tuh. Nah itu kan di Indonesia juga perlu dinaikin lagi, ditingkatin lagi. Jadi jangan kemudian yang jadi top pemberitaan itu tentang pembunuhan, tentang politik, tentang hukum gitu kan. Jadinya kita juga nggak memahami internasionale berita gitu, berita-berita internasional. Saya banyak juga ngomong Fatih, saya nggak nyangka juga nih. Panjang juga ternyata. Iya. Bicara masalah perdamaian dunia, saya juga sebagai sebagai warga negara kadang-kadang bingung juga Bang. Kalau ngelihat Indonesia nih perannya bisa sejauh apa sih kalau bicara masalah Palestina lah misalnya. Dari dulu kita koar-koar soal Palestina. Dengan adanya Pak Prabowo di pucuk pimpinan Indonesia, kita bisa apa di situ Bang? Apakah cuma
hanya sebatas narasi saja, tekanan diplomatis saja, atau ada hal sebenarnya bisa dilakukan gitu oleh Pak Prabowo Subianto? Tekanan diplomatis itu perlu, dan memang dalam case Palestina ini nggak mudah. Bahkan PBB aja dicuekin sama Israel tuh kan. Tapi minimal kita punya standpoint gitu, bahwa standnya Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia, posisi kita di kisruh atau konflik Palestina dan Israel ini posisinya di sini. Itu jadi penting juga gitu. Nah, perannya sejauh apa? Karena memang setiap negara kan ada otoritasnya sendiri ya. Dan kalau perdamaian dunia secara khusus itu memang ada di piagam PBB yang menjadi tanggung jawabnya PBB. PBB sudah bersuara kepada Israel, lo mesti begini, mesti begini. Tapi kan dicuekin sama Israel ya. Lantas kemudian apa yang harus kita lakukan ya? Amerika dekat dengan Israel. Apakah kemudian Indonesia harus angkat senjata juga memerangi Israel? Ya menurut gue sih nggak begitu juga gitu. Mungkin belum saatnya juga atau memang. Tapi banyak loh yang bersedia loh Bang kayaknya. Iya, tapi kan ya gitu loh bro. Kalau perang diselesaikan dengan perang, itu hanya menimbulkan perang baru. Keren ya? Ya. Oke. Baru nemu tuh. Jadi kalau bisa, perang itu diselesaikannya dengan perdamaian gitu kan. Indonesia tuh punya juru-juru damai keren-keren loh bro, dari dulu. Ada Pak Agus Salim, kalau zaman-zaman sekarang nih ada Pak Yusuf Kalla ya. Ya mungkin aja nanti Pak Prabowo, di era Pak Prabowo ini menginisiasi juga orang-orang baru gitu, yang bisa ikut andil lah dalam perdamaian dunia secara nyata gitu. Kalau sempat viral juga kemarin Bang, kita lihat Pak Prabowo Subianto langsung nembak langsung si Antony Blinken, Menlo AS gitu, soal Palestina gimana, apa yang bisa dilakukan? Dijawab kata Blinken, ya kita usahakan sebaiknya lah untuk kasus ini, untuk isu ini gitu. Tapi selesai di situ gitu loh. Apakah itu perlu pendalaman lagi menurut Abang dari seorang presiden gitu, langsung nanya seperti itu? Sebenarnya oke juga lah langsung gitu. Tapi apakah perlu ada pendalaman lagi Bang? Nah ini kerennya Komdigi menurut gua. Jadi segitu aja tuh, ya apa yang bisa dibantu? Nah ini kerennya Komdigi memang. Jadi Komdigi memilah-milah informasi mana yang penting yang harus didengarkan oleh rakyat Indonesia. Nah dengan pertanyaan Pak Prabowo ke Antony Blinken itu kan menunjukkan bahwa Pak Prabowo itu melanjutkan juga apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi melalui Bu Retno Marsudi, kepedulian terhadap konflik Palestina-Israel. Pertanyaan langsung ke Menlu Amerika itu kan seperti pertanyaan langsung ke jantung pertahanan, gitu ya. Ini Israel gimana, Palestina gimana? Itu menurut saya sih keren banget. Nah kemudian kalau sudah itu baru dielaborasi pertanyaan Mas Alfa tadi. Jawabannya Menlu Blinken apa? Gitu. Nah, agak terbata-bata aja. Nah ya karena kaget juga kan. Kaget ditanya gitu dia. Waduh kenapa dia nanya begini ya? Apa nggak pernah di brief lagi nih orang gitu kan? Tapi pertanyaan itu menunjukkan keberanian Pak Prabowo untuk bertanya hal yang krusial langsung pada Amerika Serikat. Jadi ibaratnya dia nggak main belakang, nggak ngegosip sama negara-negara lain, gitu. Langsung ditanya ke Amerika Serikat, ini gimana nih tentang Israel Palestina? Ya pastinya akan ngeles-ngeles kayak bajai juga kan si Amerikanya, tapi minimal dua hal itu sudah tercapai. Pak Prabowo sudah menunjukkan sikap Indonesia di depan Amerika Serikat. Kemudian yang kedua, rakyat Indonesia mengetahui posisi Pak Prabowo terhadap konflik Palestina-Israel gitu. Jadi, nah dalam hal ini memang kita harus puji si Komdigi itu karena sudah memberikan informasi yang singkat tapi maknanya dalam dan ditunggu oleh rakyat Indonesia. Kalau di acara ini kita boleh minum ya? Silakan dong minum dulu. Ya. Biar nggak tegang. Karena pembahasannya udah sampai Amerika ini. Iya. Iya kan? Ya, kalau bicara kita masalah mau pakai bahasa Inggris juga boleh? Boleh kalau bisa. Dipakai di IKA Vkom Unpad. Iya. Kalau bicara masalah Amerika nih, Bang. Ya. Di satu sisi, posisi kita jelas soal Palestina, ya, soal Israel. Tapi di sisi lain kan Amerika juga dukungannya ke Israel. Di satu sisi juga kita butuh investasi dari Amerika. Ini mengubah konstelasi itu nggak sih? Apa ya pengaruh itu posisi kita terhadap Palestina dan Israel
dengan investasi yang kita butuhkan dari Amerika? Ya itu gue rasa sih dua hal yang berbeda ya. Amerika Serikat juga gue yakin melihat itu sebagai dua hal yang berbeda, karena yang satu adalah sisi politik, satu lagi adalah sisi ekonomi gitu. Dan menurut gue kalau dari sisi ekonomi, Indonesia tetap memainkan peran penting di Amerika Serikat, bukan hanya sebagai pasar, tapi juga sebagai negara yang mungkin memberikan suplai penjualan ke Amerika Serikat gitu. Nah itu sih dua hal yang berbeda kalau menurut saya, tapi minimal yang disampaikan Pak Prabowo itu menjawab pertanyaan-pertanyaan singkat ya, pertanyaan-pertanyaan dari rakyat Indonesia. Ini Pak Prabowo nih terhadap konflik Palestina-Israel itu gimana? Karena kan kita punya jagoannya itu waktu itu Bu Retno Marsudi ya, dan itu sangat viral kemana-mana. Bagaimana kerasnya dia mengecam konflik Israel-Palestina. Tapi emang ini bukan konflik yang mudah ya. PBB juga sudah bersuara, tapi Israelnya kan kelihatannya kekeh aja, biasa-biasa aja gitu. Nah itu memang pekerjaan rumah lah gitu. Oke. Karena tadi udah sampai menyinggung ke PBB, nanti saya mau ke sana. Tapi sebelum itu kita mau kasih penyegaran dulu ya, boleh? Oke. Kita kasih pemirsa nih game satu kata. Saya minta responnya satu kata terhadap apa yang saya sebutkan. Nanti Bang Hensat kasih satu kata mengenai hal tersebut. Oke? Oke. Ready? Oke. Kok ragu-ragu? Ya kan satu kata kok salah ngomong. Oh ya, harus pikirin dulu ya. Oke, sip. Pertama nih, Presiden Prabowo Subianto. Presiden. Itu aja udah? Lah iya presiden udah. Apa gitu loh? Presiden udah jelas, Presiden Prabowo Subianto. Ya masa gue bilang kakak gua kan gak percaya ntar orang-orang. Oke, nextnya PDIP. Megawati Soekarno Putri. Wah. Ini banget ya. Ya. Image-nya Bu Mega banget. Ya. Nextnya Nezar Patria. Teman gue. Teman. Iya, kok lo protes sih? Bukan protes, saya bilang teman. Lo kelihatan lo gak percaya gitu. Bukan-bukannya. Nih yang tadi banyak disebut nih sama Bang Hensat. Komdigi. Mutia Hafid. Asik. Terakhir, Kabinet Merah Putih. Orangnya banyak. Koalisinya gemuk ya ternyata. Enggak, aku gak bilang begitu. Okay. Berubah-berubah aja. Itu jangan bawa-bawa badan dong. Orangnya banyak. Tadi Bang Hensat sudah menyinggung sedikit soal PBB. Dalam kunjungannya Pak Prabowo Subianto ke luar negeri, ketemu juga dengan Sekjen PBB. Bicara juga masalah kasih apresiasi sebenarnya kepada Pak Prabowo. Bahwa komitmennya ditunggu nih untuk kedepannya agar lebih powerful lagi lah kalau kita harapkan seperti itu. Sepowerful apa nih yang kita bisa harapkan dari Pak Prabowo Subianto terhadap isu-isu internasional termasuk isu keamanan? Mungkin ya, begitu Pak Prabowo ketemu Pak Sekjen PBB tuh, Sekjen PBB-nya senang banget men. Kenapa? Akhirnya gue ketemu Presiden Indonesia juga. Selama ini cuma ketemu Menlu. Gitu kan? Nah ini pergerakan yang bagus nih. Dan Pak Prabowo nampaknya sudah bersiap meletakkan Indonesia sebagai salah satu negara yang memainkan peran sangat penting di PBB dan dunia. Jadi gue yakin itu pembicaraannya adalah pembicaraan yang positif semua tuh. Gitu ya, misalnya kalau bicara tentang konflik Rusia-Ukraina, itu juga mungkin penjelasannya adalah positif tuh, solusi-solusi yang dibicarakan, termasuk juga Palestina-Israel gitu. Kelihatannya sih begitu tuh. Nah ini dia nih salah satunya. Menurut gue juga hal-hal positif yang dibicarakan Pak Prabowo dengan para pemimpin dunia itu, Komdigi lebih giat lagi mengkomunikasikan itu. Sekarang memang sudah dikomunikasikan, tapi menurut gue harus ada campaign tersendiri gini ya. Ini saya usul aja nih. Itu kan kalau kita dikenal di luar negeri kan orang Indonesia tuh biasanya seneng ya. Misalnya nih ada salah satu serial nih gue sebutnya Money Heist gitu ya. Katanya wah syutingnya di Jakarta itu seneng banget tuh. Iya betul. Terus ada Eat Pray Love syutingnya di Bali itu seneng banget tuh kita. Nah itu dia, kalau presiden kita ada di luar negeri, musik tuh kita juga se-exciting itu. Hype-nya harusnya sama. Iya, wah gila loh, kita diomongin nih sama Presiden Amerika Serikat, wah kita diomongin nih sama Sekjen PBB, itu harus ada campaign begitu tuh. Nah itu, gua nggak tahu tuh apakah Kementerian Pariwisata yang bertanggung jawab itu, atau Kementerian Komdigi, atau Kementerian Luar Negeri gitu ya, tapi
hype kebanggaan itu tuh harus ada. Kan kita nunggu-nunggu kan kadang-kadang, serius lah, itu kan, kok serius lah. Jadi begini, kalau kita nonton film gitu kan, wah, si siapa tuh namanya? Siapa? Itu loh pesilat canggih itu yang silat-silat sama Keanu Reeves di John Wick. Eko Uwais. Iya, bukan, lo nggak nonton ya? Bukan, satu lagi tuh ada yang Yayan Ruhian. Nah itu kan si siapa namanya, si Keanu Reeves-nya itu si John Wick kan bilang sampai jumpa lagi. Terus penonton di bioskop tepuk tangan loh men, seneng banget. Terus lagi misalnya si apa tuh kartunnya kayak Dajjal yang mukanya matanya satu, Minion. Nah, ini nonton tuh. Kayak Dajjal. Emang gitu kan, Dajjal kan ceritanya kan matanya satu men. Si Minion itu coba, begitu kita bilang apa kan dia bilang banana, gitu terima kasih nasi goreng itu, wah orang-orang suka loh, wah itu Obama bos, makan bakso, makan nasi goreng, kita tepuk tangan men. Itu kan hal-hal kecil dari penerimaan negara lain terhadap presiden kita. Tapi kan itu ditunjukkan juga kemarin, waktu di Peru kalau tidak salah. Diplomasi peci hitam. Kayaknya keren banget gitu bang. Nah, gue ngeliat tuh kayaknya wibawa Indonesia tuh kelihatan banget luar biasa di situ. Menurut lu gimana bang? Nah itu juga maksud gue. Jadi artinya bukan hanya substansi yang serius juga, tapi substansi-substansi yang menyenangkan kayak peci hitam itu kita juga mesti berbangga dan mesti punya hype yang luar biasa. Ya kan giliran misalnya batik diklaim kita marah-marah. Cuma kita pernah nggak merasa bangga dan bahagia ya? Pada saat presiden kita ketemu dengan presiden negara lain pakai batik. Kan keren banget tuh. Jadi kalau gini loh maksud gua, kalau kemudian ada yang mengklaim batik, di negara lain ngeklaim batik, kita tanya balik, presiden lo pernah nggak pakai batik ketemu presiden lain? Presiden gua pernah. Gitu. Ada Pak Prabowo, mohon maaf nih Pak Prabowo ya, masukan Pak Prabowo. Kan Pak Prabowo senangnya pakai baju putih tuh ya. Gitu. Jadi Komdigi ini di awal-awal menurut gua banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan, tapi juga beberapa hal sudah dilakukan sih. Nah ini kan perubahannya jadi komunikasi, informasi, dan digital ya. Nah ini hal yang menarik tuh sekarang karena dia masuk ke hal-hal yang berbau digital ini. Nah kan kalau kemarin kalau pas pilkada itu ya, kalau Mas Alfat nonton, setiap kali debat ada kata-kata digitalisasi. Kita akan digitalisasi pemerintahan. Ada literasi digital. Gitu aja omongan itu. Tapi kan kemudian harus juga nih diterjemahkan oleh Komdigi yang dimaksud dengan digital itu apa gitu. Hal-hal seperti itulah. Jadi saya punya harapan besar kepada Pak Prabowo di level dunia. Tapi saya juga punya harapan besar kepada Komdigi untuk bisa lebih aktif dan masuk memperbaiki kualitas komunikasi, informasi, dan digital. Nah, sebagai ketua IKAVI Komun 4, gue bisa tuh ngomong begitu. Karena bidang saya itu, gitu kan. Usulannya adalah memperhatikan hal-hal yang kecil-kecilnya juga, tapi maknanya dalam gitu. Kayak apa tadi, diplomasi peci hitam. Lalu kemudian ada Prabowo dan juga pas pampresnya pakai pakaian Arab Peaky Blinders, mafia-mafia Inggris waktu itu. Nah, bisa dibilang gimmick gak sih kayak gitu, gimmick, tapi di satu sisi penting juga gitu loh untuk menangkap perhatian dari netizen yang sekarang didominasi anak muda lah kayak gitu. Iya, dan lebih cepat masuk kayak gitu bang. Gini kan lebih mudah ngikutin tren daripada bikin tren sebetulnya kan. Nah, trennya orang Indonesia kan ya itu nonton film Hollywood, Bollywood gitu-gitu kan. Secret service itu kan digambarkan kan dengan sosok kekar ya seperti gua nih ya. Dari jauh ya kekar, terus kemudian pakai kacamata hitam dan ada kabelnya di belakang kuping tuh ya. Nah itu kan kelihatannya terus ada Presiden Republik Indonesia dikawal juga sama Secret Service, gayanya begitu. Nah kita seneng tuh hal-hal seperti itu. Jadi menurut gua gini loh, si Komdigi ini perannya itu salah satu yang penting adalah membuat rakyat Indonesia juga bangga terhadap presidennya, terhadap negaranya. Gitu. Dan sebetulnya kita ini kangen hal-hal seperti itu, hal-hal yang membuat bangga, hal-hal yang membuat kita tuh serasa bagian dari dunia gitu. Betul. Kan kadang-kadang kita bete ya, kalau misalnya kita nonton film, lah kok
cuma sampai Kuala Lumpur gitu ya, kenapa nggak sampai Jakarta gitu. Begitu masuk Jakarta, ceritanya negatif gitu. Buronannya lari di Jakarta, hidup nggak ketangkap-tangkap di Jakarta, kan itu. Aduh, nggak gitu juga kali Indonesia ya. Tapi kan pada saat kita nonton Eat, Pray, Love itu kan, bagaimana keindahan Bali diperlihatkan, kan kita juga bangga juga, men. Nah, menurut gua si Komdigi ini mesti ada program-program yang juga membuat kebanggaan terhadap Indonesia itu besar dan memuncah gitu. Jadi bukan tentang komunikasi, informasi saja, tapi di dalamnya tuh ada sisipan-sisipan itu tuh. Membuat Indonesia, rakyat Indonesia ini memiliki kebanggaan berlebih pada negaranya. Oke, itu satu sisi oke ya begitu, tapi kita pengen juga sebenarnya yang tadi Abang bilang, kalau dulu di TVRI jelas gitu, ini tujuannya misalnya Pak Presiden ke luar negeri tujuannya untuk ini. Nah sekarang sepertinya masih belum terjelaskan dengan baik. Apalagi kalau kita lihat bagaimana hasil kunjungannya ke Amerika Serikat dan juga Cina duluan lalu kemudian Amerika Serikat. Apakah perlu penjelasan lagi bahwa ini duluan, ini kemudian barulah Amerika Serikat? Itu perlu penjelasan seperti apa Bang sebenarnya Bang? Hasilnya sih sebetulnya, hasil dari kunjungan-kunjungan itu apa. Tapi juga jangan terlalu normatif gitu. Misalnya ya, saya baru kembali dari China dan China mengatakan bahwa kita adalah salah satu negara besar yang diperhatikan gitu ya. Ya jangan begitu juga gitu. Terus misalnya kemarin ada pertemuan G20 kan. Nah ini semua negara-negara itu menyanjung Indonesia, ya nggak begitu juga gitu. Tapi ya itu oke bikin kita bangga ya. Tapi apa isi dari kunjungan-kunjungan itu? Nah Pak Prabowo mesti punya cara, ya tentu saja dibantu Komdigi untuk bisa menjelaskan ke masyarakat dengan cara yang tidak membosankan. Nih ya, pidato Pak Prabowo di Hari Guru itu keren. Maksudnya seperti ada dialog antara dirinya dengan rakyat Indonesia tentang guru. Apalagi nyanyi himne guru kan tuh terakhirnya. Nah itu menurut gue keren tuh. Nah Pak Prabowo kan selama ini juga mungkin dicitrakan agak kaku ya. Jadi pada saat dia bicara tentang guru itu, kemudian ada perasaan emosional yang keluar di pada saat pidato itu membuat masyarakat juga memperhatikan. Dan akhirnya juga Pak Prabowo punya sisi positif yang baru nih di rakyat Indonesia. Nah, hal-hal seperti itu memang secara jeli disampaikan ke masyarakat, mungkin juga dengan bantuan Komdigi. Tapi hal-hal seperti ini tuh perlu terus-menerus diulang. Jadi memang tidak semua yang buruk, tidak semua hal buruk itu ada di Orde Baru. Salah satu yang menurut gue positif, walaupun waktu itu gue sebagai anak-anak ya, itu kesel setiap kali ada laporan khusus karena misalnya tadinya gue pengen nonton di Etim atau pengen nonton Rumah Masa Depan atau Lost Man dulu ya, itu jadi tertunda gara-gara ada laporan khusus itu, gitu. Ya laporan khusus itu gambarnya. Tapi mau tidak mau kita jadi nonton. Kita jadi nonton, jadi kita juga tahu gitu. Nah makanya pengetahuan anak-anak milenials kayak gue ini, gue kan milenials ujung ya. Nah itu kita tuh ada pengetahuan-pengetahuan yang lebih tentang bagaimana diplomasi itu dilakukan gitu ya. Waktu itu Pak Harto kemana-mana pergi ke sana kemari, kita juga akhirnya memahami dia pergi ke sini minimal tuh kita jadi hafal gitu. Siapa pemimpin daerah lain, oh Presiden Filipina siapa, kemudian rajanya Thailand siapa, itu kita juga memahami karena informasi-informasi itu ada ya yang di ngertiin sama anak SD ya begitunya gitu. Apalagi kadang-kadang laporan khusus tuh suka diisengin besokannya jadi ulangan gitu. Jadi kita mau nggak mau nonton gitu. Tapi apa perlu itu dilakukan di zaman sekarang? Tadi dibilangnya bentuk intervensi, bentuk propaganda dan lain sebagainya. Nggak, informasi itu kan harus dilakukan, man. Jadi informasi itu ya seperti tadi gue bilang, saat ini itu kita bisa memilih informasi. Pada saat misalnya ada laporan khusus kita nggak suka itu kita ganti TV. Kalau semua laporan khususnya ada di TV, jadi kita ganti-ganti juga sama aja. Semuanya semua laporan khusus kita lihat YouTube gitu kan. Nah tapi harus ada kreativitas dari Komdigi untuk menyampaikan informasi-informasi itu dalam bentuk lain-lain. Tadi kan gue udah sebutin stiker teks misalnya atau running text gitu ya, atau dalam bentuk dialog seperti ini gitu ya, atau melalui satgas kritik misalnya, itu juga bisa dilakukan. Ya boleh ya nitip-nitip gitu ya.
Jadi mesti jangan bosen lah Komdigi untuk masuk ke semua lini media untuk menyampaikan pesan-pesan itu. Karena kan yang negatif-negatif tuh kayak judul segala macam tuh dia bisa masuk ke mana-mana tuh, men. Betul. Itu juga PR-nya Komdigi tuh. Jadi bukan cuma situsnya yang diberantas, bukan cuma IP-nya yang diberantas, tapi informasi tentang judulnya itu juga mesti di-ban. Gua nggak ngerti caranya gimana. Karena kita nonton apa kadang-kadang suka muncul tuh kunjung gitu. Itu kan juga ya jangan sampai ya. Dulu tuh waktu zaman gue kuliah dulu, bokap gue tuh cuma pesen ya jangan narkoba gitu, jangan melanggar aturan agama gitu. Sekarang nambah jangan judol, jangan pinjol. Komdigi perlu inovasi-inovasi dalam memberitakan pencapaian pemerintah lah begitu. Tapi kalau kita lihat dari gayanya Pak Prabowo ini beda banget sama gayanya Pak Jokowi. Pak Jokowi apa-apa bisa ditanya langsung nih sama wartawan untuk doorstop dan lain sebagainya. Tapi Pak Prabowo kayaknya pilih-pilih momen untuk bisa ngomong ke media. Tidak sebebas Pak Jokowi pada saat menjabat. Bang Hensat melihatnya itu satu hal yang positif atau kebalikannya? Setiap presiden kan punya gaya sendiri. Pak Prabowo kan punya gayanya sendiri. Misalnya waktu dia kan kelihatannya kaku tapi ternyata bisa juga emosional pada saat bicara tentang guru. Betul. Tapi gue itu ya punya optimis tinggi loh terhadap Komdigi ya. Bukan cuma gara-gara Pak Prabowo, tapi Mutia Hafiz tuh menurut gue pilihan Prabowo yang keren tuh. Karena dia memahami komunikasi secara utuh gitu ya. Mantan wartawan juga. Betul. Dan siapa yang bisa menjelaskan tentang menjadi sanderaan di Timur Tengah selain dia gitu ya. Pengalamannya komplit dan menurut gue sih dia bisa membuat Komdigi menjadi salah satu kementerian sentral di pemerintahannya Prabowo ya. Yang penting buat Pak Prabowo itu adalah rakyat lebih sejahtera. Di awal pemerintahannya Pak Prabowo kan harapan rakyat terhadap Pak Prabowo itu tinggi banget. Di survei itu sampai 80%. Jadi ya mudah-mudahan aja kombinasi antara Pak Prabowo dengan bawahannya, dengan timnya Bu Mutia Hafiz di Komdigi itu bisa membuat informasi di Indonesia lebih merata. Kemudian hal-hal positif tentang negara ini di mata mancanegara juga tersampaikan gitu ya. Dan yang paling penting adalah bagaimana hal-hal yang dilakukan oleh Pak Prabowo di luar negeri itu bisa membuat Indonesia lebih aman dan perdamaian dunia juga lebih baik. Amin. Karena kalau perdamaian dunianya bagus, baik, Indonesia juga aman dan enak. Mudah-mudahan itu berimbas juga ke hal-hal yang berbau ekonomi gitu ya. Itulah kira-kira masalah Fatih. Iya, amin. Apa yang diungkapkan Bang Hensat, kita harapkan itu semua bisa dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto karena memang tugasnya tidak mudah, tugasnya berat, apalagi urusan perdamaian dunia. Tapi harapan itu tetap ada, harapan itu selalu digaungkan Indonesia untuk Palestina tentunya dalam hal ini khususnya begitu ya. Kita harapkan Pak Prabowo di sini bisa punya peran lebih ke arah tersebut. Terima kasih Bang Hensat sudah bergabung bersama kita di Politik Talk pada hari ini. Thank you very much. Oke. Ketemu lagi di Politik Talk berikutnya. Saya Alfa Tauhid pamit undur diri. Ya. Nah, ini kan